deh di rumah sendirian, ajak Alisa main ah. Halo, assalamualaikum. Alisa, hari ini kamu bisa main nggak ke rumah aku? Ngapain ya Sabrina nelpon? Waalaikumsalam. Oh, hari ini? Kayaknya bisa deh kalau hari ini. Yaudah deh, aku OTW rumah kamu ya. Oke, aku tunggu ya. Tiga. Oke. Assalamualaikum, Sabrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Mari duduk. Kamu mau minum apa? Gak usah. Ayo kita nonton TV aja. Batubara di Indonesia. Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen, serta oksigen. Batubara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk, bisa berbentuk kubus, balok, bulat, atau segitiga. Produksi dan ekspor batubara di Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batubara termal. Porsi signifikan dari batubara termal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah, antara 5.100 dan 6.100 kal per gram, dan jenis kualitas rendah di bawah 5.100 kal per gram, yang sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2,2% dari total cadangan batubara global, terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Ada banyak gantung cadangan batubara yang kecil terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun demikian, 3 daerah dengan cadangan batubara terbesar di Indonesia adalah yang pertama Sumatera Selatan, yang kedua Kalimantan Selatan, dan yang ketiga adalah Kalimantan Timur. Sejak awal tahun 1990-an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batubara dalam negeri. Namun penjualan domestik agak tidak signifikan karena konsumsi batubara dalam negeri relatif sedikit di Indonesia. Ekspor batubara Indonesia berkisar antara 70-80% dari total produksi batubara. Sisanya dijual di pasar domestik. Selama tahun 2000-an, boom komoditas menjadikan industri pertambangan batubara sangat menguntungkan karena harga batubara cukup tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan Indonesia dan keluarga kaya memutuskan untuk mengakuisisi konsesi pertambangan batubara di Pulau Sumatera atau Kalimantan pada akhir tahun 2000-an. Waktu itu batubara dikenal sebagai emas baru. Setelah menjelaskan materi produksi batubara di Indonesia, lantas apa saja sih kegunaan dari batubara dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah 1. Sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. Sejumlah sumber energi pembangkit listrik yang umum digunakan yakni pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga batubara. Yang kedua, menghasilkan produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batubara akan diolah menjadi tempat pertambangan yang bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang ketiga, sebagai bantu industri baja, misalnya peralatan kesehatan, mesin-mesin yang digunakan di dalam rumah tangga, peralatan transportasi, dan peralatan pertanian. Yang keempat, membantu produksi pupuk pertanian. Tidak bisa dipungkiri bahwa produk pupuk pertanian kimia tidak terlepas dari bahan batu bara dalam proses pengolahannya. Untuk memproduksi pupuk pertanian, membutuhkan gas khusus yang digunakan untuk pembakaran. Yang kelima, sebagai
produksi industri aluminium. Adapun peralatan yang dihasilkan dari aluminium adalah seperti peralatan konstruksi, peralatan pertanian, peralatan dapur, hingga makanan atau minuman kaleng yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Keenam, batu perindustrian kertas. Jika dilihat dari poin-poin sebelumnya, batu bara memang banyak digunakan dalam perindustrian. Hal tersebut dikarenakan panas yang dihasilkan oleh batu bara sangatlah tinggi. Salah satu perindustrian yang memanfaatkan batu bara ada di industri kertas. Yang ketujuh, menjadi bahan bakar transportasi. Bahan bakar transportasi seperti cold water mixture atau CWM yang merupakan bahan bakar campuran antara batu bara dan air dengan bantuan zat aditif untuk membentuk suspensi kental homogen dan stabil, bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedelapan, mendukung produksi semen. Batu bara bisa dimanfaatkan sebagai pendukung perindustrian semen. Batu bara bisa dikatakan sebagai bahan dasar pembuatan semen, memang bukan menjadi bahan baku dalam pembuatan semen, namun batu bara dimanfaatkan dalam proses pembakaran ketika memproduksi semen. Yang kesembilan adalah bantu mengolah produksi industri kimia. Batu bara bisa diolah menjadi tar batu bara yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan material pembuat bangunan tahan air, isolasi bangunan, bahan untuk pembuatan cat, sampo, sabun, dan kain yang produknya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, menjadi bahan bakar dengan bentuk cair. Batu bara bisa dimanfaatkan seperti bahan bakar berbentuk cair seperti minyak, sehingga persediaan minyak akan cepat habis jika digunakan secara boros. Ke-11, menjadi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Batu bara dimanfaatkan dalam bentuk CMW melewati proses peningkatan mutu batu bara untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah penuhi kebutuhan rumah tangga. Batu bara yang sudah dibentuk briket bisa dimanfaatkan pada sektor rumah tangga sebagai bahan bakar alternatif untuk mengganti minyak tanah, di mana energi yang didapatkan dari batu bara ini bisa dimanfaatkan untuk memasak dan menghangatkan ruangan.